ceritain suatu kejadian di salah satu kota tua di Sulawesi. Nama kotanya ini Gorontalo. Ada ibu-ibu namanya Bu Nunu. Ini gue samarin ya namanya. Oke, Bu Nunu ya. Bu Nunu ini umurnya sekitar 45 tahun. Karena suaminya juga udah meninggal, jadi Bu Nunu tinggal sendiri. Oke, dia nggak punya anak juga gitu nih? Ada Moy, jadi dia tuh punya 2 anak cewek, tapi masing-masing udah berkeluarga dan tinggal di Makassar. Oh, iya. Karena Bu Nunu cuma tinggal sendiri dan posisinya gak kerja apa-apa, jadi Bu Nunu ini hidup dari sisa tabungan uang suaminya. Sampai akhirnya Bu Nunu ini kangen banget sama anak-anaknya. Dia pengen banget ketemu anak-anaknya yang ada di Makassar. Dia masuk kamarnya, ngitung sisa tabungannya. Ternyata tabungannya juga gak cukup untuk beli tiket pulang pergi. Bu Nunu sedih banget, dia nangis sendirian. Dia ngerasa anak-anaknya udah gak peduli lagi sama dia. Di situ Bu Nunu sempat kepikiran, apa iya dia ngakhirin hidupnya dia aja. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu rumahnya. Ternyata itu tetangganya Bu Nunu, namanya Bu Tina. Bu Tina, oke. Ya, Bu Tina kaget ngeliat Bu Nunu matanya bengkak kayak habis nangis. Akhirnya Bu Tina ini nanya ke Bu Nunu, lagi kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Sambil menghela nafas, Bu Nunu ini cerita kalau dia tuh lagi kangen banget sama anak-anaknya. Bu Tina ini bilang ke Bu Nunu, Bu, saya ada kenalan, bukan untuk minjemin duit tapi dia tuh bisa bantu ibu untuk ngelihat anak-anak ibu. Tapi ngelihat doang ya Bu, nggak bisa ketemu. Karena di situ Bu Nunu udah ngerasa putus asa, akhirnya Bu Nunu mau untuk ketemu temannya Bu Tina ini. Keesokannya sekitar jam 12 siang, Bu Nunu diajak sama Bu Tina ke rumah temannya Bu Tina ini. Kita sebut aja nama temennya ini Pak Burhan. Bu Nunu cerita ke Pak Burhan tentang keluh kesahnya mau ketemu anak-anaknya. Terus Pak Burhan ini nanya ke Bu Nunu, Bu, tapi ini gak semudah itu ya. Ibu emang gak harus bayar saya pakai uang untuk melihat anak-anak ibu. Yang penting ibu setuju dan ikutin arahan saya. Karena Bu Nunu mikir ini cara termudah untuk ketemu anak-anaknya, akhirnya Bu Nunu setuju untuk minta bantuan Pak Burhan. Terus Pak Burhan ini bilang, Bu, habis dari sini tidur sore hari menjelang maghrib ya. Sama kalau lagi tidur, tolong dikunci ya Bu pintunya. Pokoknya pastiin gak ada yang masuk ke kamar ibu ya. Walaupun Bu Nunu bingung, tapi balik lagi karena dia mau ketemu anak-anaknya. Akhirnya dia nurutin apa kata Pak Burhan. Sesampainya di rumah Bu Nunu, pas dia lihat jam, ternyata masih jam 4 sore. Bu Nunu kepikiran untuk langsung tidur sore-sore, masuk kamarnya, kunci pintu, dan tidur sore-sore. Tiba-tiba Bu Nunu ini kebangun karena dengar suara ketokan pintu kencang banget. Pas dia buka mata, dia lihat jam. Bu Nunu ini kaget karena ternyata udah jam 7 pagi. Dia kaget banget kenapa bisa tidur dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Tapi di sela-sela pikiran bingungnya, sambil jalan, Bu Nunu langsung buka kunci kamarnya dan bukain pintu rumahnya. Pas Bu Nunu bukain, ada tetangga-tetangga Bu Nunu histeris ngomong ke Bu Nunu, Bu, cepetan ikut kita Bu. Bu Tina udah gak ada Bu, ayo Bu. Bu Nunu ini masih kaget kenapa dia bisa tidur selama itu. Tapi pas denger ini dia makin kaget lagi. Akhirnya Bu Nunu ikut warga ke rumah Bu Tina. Pas Bu Nunu sampai, Bu Nunu ini ngeliat Bu Tina meninggal dengan kondisi yang lumayan tragis. Maaf ya, duburnya itu kayak masih ngeluarin darah dan berlubang besar.